Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Subakti Nurofik dengan NIM 4003051965008 dari kelas Gedung 2 angkatan 2019, Teknik Infrastruktur Sipil dan Perencanaan Arsitektur, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Jadi pada video kali ini saya ingin menganalisa struktur bangunan gedung berdasarkan tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur gedung dan non-gedung sesuai dengan SNI 1726 tahun 2019. Baik. Nah, jadi video kali ini saya ingin tunjukkan sebagai syarat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah struktur bangunan tahan gempa. Nah, ini berikut ini soalnya. Sebagai engineer teknik sipil yang kompeten, saudara diminta untuk menganalisa struktur bangunan gedung berdasarkan standar tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur gedung dan non-gedung sesuai dengan SNI 1726 tahun 2019. Nah, ini adalah soalnya. Buatlah desain analisa struktur di SAP 2000 dengan syarat sebagai berikut. A. Gedung minimal 5 lantai, lebih tinggi dan semakin kompleks, bangunan lebih baik. Yang B. Lokasi bangunan sesuai tempat lahir. Jadi lahir saya adalah di Jakarta. Yang C. Data teknis seperti pada tugas beban gempa statik ekivalen sebelumnya. Jadi sebelumnya Pak Soleh sudah memberikan tugas, data-datanya ada nanti. Oke, ini kriteria penilaiannya. Oke, jadi ini data teknis yang saya dapatkan. Jadi saya ingin merencanakan gedung dengan number of stories-nya itu 6 ya, 6 lantai. Kemudian number of by X-nya itu 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian number of by Y-nya itu 3, 1, 2, 3. Story height, tinggi tiap lantainya. Jadi dari lantai ini 1 ke 2 ini 4,5 meter, kemudian lantai 2 seterusnya ini adalah 3,5 meter. Oke, dengan tinggi total bangunan itu adalah 23 meter. Nah, untuk by width X nya 6, by width Y nya 5, dan modulus elastisitas beton 4700 kali akar FC MPa. Modulus elastisitas baja adalah 200.000 MPa. Nah, ini adalah data seismiknya. Nah, lokasi bangunan yang ingin saya rencanakan adalah di Jakarta dan kelas situsnya adalah situs E, yaitu tanah lunak. Jenis bangunan yang akan dibangun adalah bangunan perkantoran. Ini adalah data diri saya ya. Lokasinya adalah di Jakarta. Oke. Langsung aja kita ke aplikasinya. Oke, pertama ini kita buka dulu aplikasi SAP 2000 terlebih dahulu, versi 20 ya. Nah, ini mau ditunggu, ini loading. Oke, kita perbesar. Pertama kita klik new model, kemudian jangan lupa ubah satuan ke kilonewton meter celcius. Dan kita pilih redefine. Number of stories-nya kita pilih sesuai pada soal ya yang udah ditentuin tadi. Nah, saya pilih 6, kemudian number of by X-nya saya pilih 5, number of by Y-nya 3, story height-nya ini 3,7, by width X-nya itu 6, by width Y-nya 5. Kemudian kita checklist yang use ini, kemudian edit grid. Nah, ini kita ganti jadi 4,5 sesuai pada soal. Nah, kemudian ini yang Z3 kita ganti jadi 8,2, Z4 11,9, Z5 15,6, dan Z6 19,3. Kemudian Z7 yaitu 23 ya, karena tinggi bangunannya 23. Kemudian kita enter. Nah, kita klik OK. Kita OK lagi. Nah, ini adalah gambar 3D nya. Yang di sebelah kanan gambar XY plane. Nah, kemudian kita cek apakah tingginya sudah benar. Ini lantai atap 23. Oke, sudah benar. Kemudian kita rencana material, kita define material, kemudian add new material, kemudian kita pilih user,
ini material type-nya itu adalah konkrit karena beton. Nah, kemudian kita namain ya teman-teman, kita namain K350 FC 30 MPa. Kemudian jangan lupa ini untuk memasukkan weight and mass nya kita ganti satuannya dulu, kilogram meter. Kemudian weight per unit volumenya 2400. Kemudian untuk modulus of elasticity kita ganti dulu itu unitnya jadi newton milimeter. Kemudian kita masukin 4700 kali SQR dalam kurung 30. Nah, yang bawahnya nggak usah diganti. Kemudian kita masukin FC-nya itu 30 ya. Kemudian yang bawahnya juga 30. Kemudian kita oke. Nah, kita add new material, kita user, kita ganti ini ya, rebar. Kemudian kita oke, karena ini adalah baja tulangan. Kemudian kita tulis namanya BJTD 40. Kemudian ubah satuannya menjadi kilogram meter. Weight per unitnya ganti 200.000. Sorry, 7.850. Nah, yang ininya modulus of elasticity-nya 200.000. Sebelumnya diganti dulu unitnya jadi N mm. Kemudian yang bawahnya biarin aja. Nah, ini FY sama FU nya kita masukkan sesuai pada yang diketahui tadi, 400. Kemudian ini FU nya 570. Nah, ini juga sama seperti atas, 400 570. Kemudian kita oke. Nah, ini karena sama-sama baja tulangan kita add copy aja. Nah, ini BJTP 24. Nah, kemudian satuannya jangan lupa kita ganti kilogram meter. Nah, weight per unitnya itu masih sama ya, 7.850. Kemudian untuk memasukkan modulus of elasticity-nya diganti ininya dulu ya, persatuannya menjadi newton milimeter. Kemudian kita masukkan 200.000. Kemudian FY dan FU nya kita masukkan, FY nya 240, FU nya 390. Nah, 390 ini kita masukin lagi seperti yang di atas. Kemudian kita oke. Nah, ini rencana materialnya sudah ya. Kemudian kita oke. Nah, ini kita langkah selanjutnya adalah membuat penampang. Kemudian kita define material, define section property, frame section, kemudian import new property. Kita pilih concrete rectangular karena beton ya. Sorry, harusnya ini add new property. Define section property, kemudian add new property.
kita pilih concrete, kemudian rectangular. Nah ini kita namain K500 kali 500. Kali 500. Nah kemudian ini depthnya, karena ini 500 jadi 0,5, yang T2 nya juga 0,5. Ini materialnya jangan lupa diganti ke 350 atau FC30. Ini momennya kita ganti menjadi 0,7, yang bawah juga 0,7, sorry. Kemudian torsinya juga kita ganti 0,25. Oke. Nah kemudian ini kita ganti reinforcement datanya, conversion barnya kita ganti jadi BJTD24 ya. Oke. Kemudian kita add new property, ini concrete rectangular, kita ganti namanya BJTP balok ya, balok berarti B 300 kali 500. Ini untuk dimensinya kita ganti 0,5 sama 0,3. Nah ini materialnya kita ganti, ini set modify, momennya kita masukkan 0,35, kemudian torsinya 0,25. Kita ganti ya BJTP24 karena dia tulangan sengkang, desain type-nya beam. Nah ini untuk tebal selimutnya 0,4. Kemudian kita oke. Display colornya kita warnain apa ya, kita warnain biru aja nggak apa-apa. Oke. Kemudian kita oke. Kemudian untuk plat, define area section, kita pilih shell, kemudian kita tulis P12. Ini untuk plat lantai 1 sampai lantai 5 ya. Kemudian warnanya kita tentukan, ini thicknessnya kita masukkan 0,12 karena 0,12 itu 12 cm ya. Ini material namanya kita ganti menjadi FC30 MPa. Oke, kemudian ini kita ganti, kita modify dari membran sampai bending kita ganti jadi 0,25. Stiffness modifikator direduksi 0,25 semua sampai bending. Kemudian kita klik OK. Nah kemudian ini untuk plat 10 kita add new aja, kita add atau copy. Kemudian ini kita namain P11, warnanya kita pilih. Kemudian ini membrannya kita ganti 10 ya, karena tebalnya 10 cm. Set modify, kita oke. Sorry, ini namanya salah, P10. Kemudian oke. Nah, kemudian kita blok untuk pengaplikasian penampang-penampangnya ya. Nah ini kita kolomnya terlebih dahulu kita blok semua. Kemudian kita define, kita assign frame section, kemudian kita pilih kolom K 500 500. Kita oke.
kita lihat apakah sudah ke input. Nah, ini kita cek, ini sudah masuk. Kemudian kita blok balok-baloknya semuanya, kita aplikasikan penampang yang tadi sudah kita input ya ke software SAP 2000 ini. Kita select semuanya. Oke, artinya sudah semua ya. Nah, ini kita assign frame action, kita pilih B 300 kali 350 kali 500. Nah, ini kita cek sudah. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini ya, aplikasi penampang pada plat. Nah, ini kita mulai dari plat lantai terlebih dahulu ya. Kemudian kita select area, kemudian section kita pilih P12 karena plat 12. Kemudian ini kita select lagi lantai 1. Oke, ini untuk plat lantainya sudah. Kemudian kita lanjut ke plat, dan kita naik ke lantai plat atap atas. Oke, ini kita pilih P10 ya, P10. Oke, Cek coba ini P10. ini coba kita cek apakah udah P10. Yang bawahnya, Di bawah ini P12 sudah. bawah lagi coba ini P12. kemudian ini kita pilih yang ini ya. Apakah sudah ke input semua? Kita pilih general option, kemudian Fill type kita pilih yang extrude. Apply coba. kita apply, kemudian oke. Nah, kita lihat tampilannya ya. Nah, ini tampilan Pilih ini videonya. Untuk lantai 1 sampai lantai 5 sudah semua, lantai atas juga sudah. Oke. Ini kita kembalikan ke awal ya, teman-teman. Nah, kemudian ini kita select all, kemudian ke frame, habis itu otomatis frame mesh. Kita pilih yang mesh add intermediate join dan yang di bawahnya mesh active. Nah, kalau sudah hias semua, ini Kemudian kita sudah ganti tumpuan semua yang lain kemudian kita ganti tumpuan ya menjadi tumpuan repeat. Kemudian kita oke. Baik ya. Terus
kita perlu melakukan meshing pada plat lantai supaya beban yang dapat akan terdistribusi secara merata pada struktur yang di sekitarnya, misal pada balok dan kolom plat. Nah, ini kita pilih select model properties, area properties, master properties, area section, kemudian semua P, pilih P kita dan select, P12. oke, kita close. Dan kita close. Nah, kemudian kita Select properties, properties area oke, kemudian kita assign, kemudian area load, uniform cell, assign, kemudian area otomatis wire mesh. Nah, ini kita klik yang otomatis area itu dulu, objek isi 10 dan juga yang bawahnya 10. Kita apply, kita oke. Nah, jadi di wire mesh-nya itu berukuran 10 kali 10 ya jaraknya gitu. Oke, sekarang kita menginput beban yang ada di struktur ini. Nah, kita masuk ke beban atap terlebih dahulu. Ini kita select all beban atap, kemudian kita assign, kemudian area loads, kita pilih uniform, kemudian ini kita pilih SDL to generalnya, uniform loadnya kita pilih 0,34, kita apply, kemudian kita oke. Nah, kemudian kita pilih PS agar kita select seperti perintah sebelumnya. Ini kita assign lagi, ini SDL, ini live beban hidup, kemudian kita pilih 0,1, kita lihat pada Excel beban hidup lantai atap, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah lantai atap. Nah, kemudian balok-baloknya kita select semuanya, balok atap yang ada di pinggirnya. Kemudian kita assign frame loads, distribute, load patternnya SDL, kemudian uniform loadnya 14,8, kita lihat pada Excel dinding lantai atap ya, kemudian kita oke. Oke, kemudian kita tampilkan agar terlihat ya. Nah, ini kita klik display SDL dan apply. Sebentar, aku ulangi untuk menampilkan beban-beban yang tadi udah di input. Coba display, show, kemudian kita pilih SDL, kemudian kita apply, kemudian oke. Nah, ini dia adalah beban yang tadi di input, beban atap tadi ya. Oke. Kemudian ini beban, hanya bisa beban SDL nya aja, seperti load. Oke.
Nah, untuk selanjutnya lanjut ke beban atau lantai bawah, lantai yang di bawah lantai atap, di bawah plat atap. Kita blok semua plat-plat yang di bawah plat atap. Oke, setelah semuanya diselect lantai 1 sampai lantai 5, kemudian kita assign area loads, kemudian uniform cell. Nah, ini kita masukkan load patternnya adalah SDL, kita lihat dulu di ini Excelnya, beban hidup pada lantai, beban hidup ya, 0,25 load uniform loadnya, kemudian apply, kita oke. Kemudian kita PS, kita select kembali yang tadi kita pilih, kemudian kita assign, kemudian kita area loads, kita uniform loads, kemudian untuk load patternnya kita pilih SDL. Nah, untuk loadnya kita lihat dulu di Excel, itu 0,79. Oke, kemudian kita apply. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan beban pada balok-balok lantai ya, dari lantai 1 sampai lantai 6. Nah, kita blok semuanya. Oke, kita blok. Kemudian setelah diblok semua, kita assign frame loads, kemudian distribute. Ini load patternnya SDL, kemudian uniformnya 14,8 uniform loadsnya. Oke, dan kita tulis, kemudian kita apply. Oke. Nah, sudah terlihat semua beban pada balok-balok lantai. Oke, jadi kita lihat ya, ini sudah masuk ya beban SDL tadi di salah satu balok. Oke, kita menentukan beban gempa. Jadi yang direncanakan di sini adalah daerah Kalideres, Jakarta Barat. Kemudian kita ke website rsa.ciptakarya.pu.go.id. Kita masukkan nama kotanya, kota Jakarta. Kemudian kita tampilkan. Nah, oke, ini muncul ya spektrum respon design. Nah, kita tampilkan. Nah, di sini karena kelas situsnya tanah lunak, kita ganti terlebih dahulu. Oke, kemudian ini sudah muncul ya dari SS, S1, SDS, SD1, TL-nya sudah muncul. Oke, kita kembali SAP, kemudian kita define beban gempanya. Kita load patternnya kita namakan
EKSX. Oke. Kemudian type-nya juga jangan lupa diganti quake ya, beban gempa. Kemudian ini auto lateral load pattern-nya ASCE 716. Mana nih ASCE 716? Oh ini. Oke, kemudian kita add new load pattern. Nah, kemudian kita modify ya. Ini load direction-nya global X, betul. Kemudian S1 nya kita ganti sesuai dengan yang di website PU. Nah, ini SS-nya 0,7806 kita masukkan. Kemudian S1 nya 0,3823. Nah, untuk long period transition ini kita masukin TL ya 20. Nah, kemudian set kelasnya kelas E, tanah lunak. Nah, ini set koefisiennya nggak usah. Kemudian faktornya ini kita lihat terlebih dahulu di sini di Excel-nya. Nah, karena kita adalah bangunan perkotaan, maka kategori resikonya itu ada pada kategori resiko 2 ya, rumah atau kantor, gedung perkantoran. Kategori resiko 2. Oke, nah ini adalah tabel 4 faktor keutamaan gempa. Kategori risiko 1 atau 2, maka faktor keutamaan gempanya itu adalah 1,0. Oke. Nah, kemudian kategori risiko 2, faktor keutamanya 1, SS nya kita masukin, jangan lupa. Ini kita dapat SDS juga. Ini kita memasukkan ini ya, saya nah, jadi karena SS kita itu ada di antara kurang dari 0,2, maka kategorinya D, kategori tinggi. SDS nya kurang dari atau sama dengan 0,2, maka kategori desain seismiknya merupakan yang SRPMG, sistem rangka pemikul momen khusus. Nah, oke, kemudian ini didapat faktor R-nya itu 8, omega-nya 3, diffraction amplification-nya itu 5, 5,5 ya. Kemudian faktor ininya 1. Faktor keutamaannya 1. Oke. Kemudian ini time periodnya kita ganti sesuai dengan Tmax ya. Di sheet period fundamental kita lihat ini di Tmax itu kita dapat 1,0967. Tmax itu CU kali Tmin ya. Kita dapat
1,967. Nah ini untuk temennya sendiri itu CT kali HN pangkat X. HN nya itu adalah tinggi bangunan kita itu 23 ya. CT kita dapat 0,0466 karena rangka beton pemikul momen. Nah untuk tingginya itu 23, tinggi bangunan kita itu CT di 0,466 dikali 23 pangkat 0,9. Nah didapat 0,7833, kemudian dikalikan CU nya 1,4 dikali 0,7833. 1,4 itu didapat karena parameter percepatan responnya itu lebih dari 0,1 ya, dari 0,4, maka itunya 0,4. Nah oke, kemudian kita dapat ya SDS SD1 sesuai dengan rumus pada Excel ini. Tmax-nya itu nah ini karena lebih dari 0,4 maka koefisien CU nya adalah 1,4 gitu untuk menentukan Tmax nya. Karena oke, lanjut, kita dapat Tmax-nya 1,0967, itu didapat dari 1,4 dikali Tmin-nya 0,7833. Oke, ini kita kopikan, kemudian kita masukkan saja di user define. Kemudian ini kita cek semua nih, SS-nya sudah, S1 sudah, faktornya juga dari R, omega, CD, sama I-nya itu sudah ya. Oke, kemudian kita cek ulang agar tidak salah. Sepertinya sudah. Kita oke. Itu EQSX. Nah, kemudian EQSY. Kita add new load pattern. Kemudian kita modify. Nah, ini kita masukkan lagi SS-nya, jangan lupa kita pilih globally. SS-nya kita masukkan, (0,7806), S1-nya juga kita kopikan aja dari webnya, itu 0,3823, kita masukkan. Oke, ini long periodnya, TL-nya 20. Nah, kelas situsnya jangan lupa tanah lunak. Faktornya itu sama ya seperti tadi, itu 83, 5,5 sama 1. Nah, Tmax-nya itu 1,0967 sama seperti tadi, kita kopikan saja yang di user define-nya ini. Kemudian sudah semua ya. Kita lihat lagi, kita oke. Nah, ini sudah semua, kita oke.
untuk beban gempanya. Oke. Kemudian kita define function, respon spektrumnya kita ganti nih di ASCII 716, kemudian add new function. Nah, di sini function name-nya kita tuliskan sesuai nama kota masing-masing, yaitu saya itu kota Jakarta, kemudian ditulis RS respon spektrum Jakarta. Oke. Nah, masukkan nilai SS, S1 dan juga TL. Disamakan dengan yang tadi ya. Kemudian S1 0,3823, bank periodnya adalah 20, alfasitusnya E karena tanah lunak. Kemudian kita oke lagi. Kemudian kita define load case, kemudian add new load case. Kemudian load case type-nya kita pilih respon spektrum. Nah, ini kita ganti namanya EQDX. EQDX ini adalah beban gempa dynamic ya. Yang tadi kan statik, ini dinamis. Arah X. Kemudian ini kita ganti function load name-nya U1, fungsinya RS Jakarta seperti yang tadi. Faktor keamanannya itu keutamanya itu 1 ya. 1 didapat 1,2263. Kita masukkan ke SAP-nya ya nilai ini, perhitungan skala gempanya. Ini tuh didapat dari yang sheet sebelumnya. Skala faktornya kita masukkan. Oke, kemudian kita add. Kemudian kita oke. Nah, itu EQDX dapat. Kemudian sekarang EQDY. Kita add copy aja. Nah, itu namanya diganti jadi EQDY. Kemudian respon spektrum load case-nya sudah betul. Kemudian load name-nya ganti jadi U2, fungsinya tetap Jakarta. Scale faktornya sama kita modify, kemudian oke. Kita oke lagi. Kita define ini kita menentukan masa struktur ya. Kita pilih mesh source, pilih mesh source data, kemudian yang ini kita checklist, yang atasnya kita unchecklist, specific node load pattern. Kemudian kita pilih ini SDL, date kita pilih dulu, kemudian SDL kita add, kemudian live 0,3, jadi date nya 1, SDL 1, live nya 0,3 karena 30%. Kemudian kita add, kita oke lagi. Jadi kita harus menentukan setiap lantai sebagai diafragma. Artinya apabila terjadi gempa,
maka plat akan menyeimbangkan kekakuan. Jadi membiarkan kekakuan pada struktur dapat diatur dengan memilih select all. Kita select all. Di ini kita diafragma ya. Kita menentukan setiap lantai sebagai diafragma gitu. Nah, kemudian kita assign, kita assign join constraint. Nah, ini kita define ya. Ini kita ganti diafragma, kemudian oke. Kemudian add new constraint xyz. Kemudian kita oke. Nah, pilih diafragmanya, diap 1, kemudian apply, kemudian oke. Nah, kita cek apakah sudah teraplikasikan atau belum. Kita pilih salah satu ujung ya. Sorry, ini nge-lag ya laptopnya. Mohon bersabar. Kita pilih ujungnya salah satu ini, kemudian type-nya sudah diafragma constraint-nya. Oke, berarti sudah masuk ya, sudah teraplikasikan diafragmanya. Oke, kalau gitu kita tampilkan 3D-nya. Oke. Nah, oke, sekarang kita menentukan kombinasi beban ya, sesuai dengan SNI. Jadi ada beberapa kombinasi beban yang sudah dianjurkan oleh SNI, jadi kita harus mentaatinya ya. Jadi di sini sesuai SNI 2847 2019 pasal 5.3.1. Oke, ini adalah kombinasi bebannya. Jadi kombinasi beban ini terdapat 18 kombinasi ya, teman-teman. Nah, ini ada, jadi rumusnya itu 1,2 ditambah 0,2 SDS dikali D ditambah EMH plus L. Nah, di sini kita punya SDS-nya itu 0,6638 ya. Jadi yang merah ini itu yang kita ganti nanti. Yang hitam itu udah fix. Oke. Dari kombinasi 18 itu nanti akan kita masukkan ke SAP kita. Nah, ini 1,2 kita langsung aja kita add new combo. Ini kombinasi yang pertama itu 1D 1,4D 1,4 SDL, kemudian kita oke. Kita lihat kombinasi yang dua itu 1,2D ditambah 1,2 SDL ditambah 1,6L, berarti 1,2. kita add, kemudian ini SDL nya itu 1,2 juga kita add, kemudian tadi ada beban hidup ya
1,6. Kita masukkan. Kombinasi 2, kemudian kombinasi 3. Ini 1,33 D ditambah 1,33 SDL, kemudian ditambah 1 LL, ditambah 1 EQDX. Kita tambahkan lagi EQDY, 1 EQDY. 0,3 EQDY. Kita add. Kemudian kita oke. Kita add lagi kombinasi 4. Kemudian ini hanya diganti aja 0,3 EQDY. Sebenarnya hanya diganti-ganti saja ya teman-teman, manut seperti yang ada di Word ini yang sudah sesuai dengan SNI, yang disesuaikan dengan perencanaan kita pada awal tadi. Nah, untuk cara selanjutnya sama, tinggal diganti-ganti aja. Oke, kombinasi ke-18 ini yang terakhir. Ini. Oke. Nah, setelah semua kombinasinya selesai, maka kita oke. Di sini saya namain SAP gempa 6 lantai. Oke. Setelah di save, kita masuk ke tahap analisis. Kita set analyze option. Kemudian kita pilih yang 3D frame ini, kita oke. Kemudian kita run analyze. Kita run now. Sabar, sedang berjalan ya. Oke, ini analyze-nya sudah selesai. Nah, ini adalah tampilannya. Tampilan 3D-nya seperti plat-platnya itu seperti melihat ke bawah ya, tengah-tengahnya pada daerah lapangan. Oke, jadi seperti ini teman-teman tampilan saat sudah di run analyze. Bentar, ternyata belum selesai.
Oke, kita tunggu sebentar lagi. Oke, kita start animation. Seperti ini ya, goyang-goyang. Kita stop animation. Oke, kita ke menu display. Kita lihat pembebanannya ya. Kita lihat gaya-gaya yang terjadi. Display source force trace ini kita lihat di kombinasi 5, kemudian kita apply. Seperti apa di restraint ini, di joinnya ya, di tumpuan ternyata seperti ini ya. Ada angka-angkanya, ada arahnya juga, arah X, Y, Z seperti ini. Oke, kita ke tampilan seperti biasa aja. Kita 3D. Maaf, ini PC-nya lumayan lemot ya, loading, jadi tidak bisa digerakkan. Kita lihat kombinasi 3 pada frame-nya. Kita lihat gaya aksialnya nih, kita apply coba seperti apa. Namun ini masih lemot sebentar. Nah, ini dia gaya aksialnya di kombinasi 3, pada kombinasi 3. Kita oke. Kita lihat ini kalau momennya itu seperti apa pada kombinasi 3. Ternyata seperti ini ya. Oke. Oke, selanjutnya kita menentukan nilai-nilai ragam, nilai memeriksa jumlah ragam. Yang kedua kita akan
memperbandingkan nilai geser dasar statis dan dinamis. Kemudian yang ketiga, kita akan menentukan simpangan antar lantai atau story drift. Nah, ini adalah jumlah ragam ya, kita menganalisa jumlah ragam. Jadi analisa harus dilakukan untuk menentukan ragam getar alami untuk struktur. Analisa harus menyertakan jumlah ragam yang cukup. Nah, jadi di sini ada tabelnya. Nah, jadi sebagai alternatif, analisis diizinkan untuk memasukkan jumlah ragam yang minimum untuk mencapai massa ragam terkombinasi yang paling sedikit 90%. Jadi ini nilai yang dibulatin ini itu harus 90% ya. Oke, kita displaynya kita ganti. Kemudian ini kita display show tables, kemudian kita pilih structure input, kemudian model information, kemudian tabel yang ini model participating mass ratio. Oke. Nah, ini sudah dapat ya tabelnya, kemudian kita ekspor ke Excel. Kita ekspor ke Excel. Sebentar, ini masih loading ya. Nah, ini sudah bisa. Kemudian kita copy semuanya, Ctrl A, kemudian kita copy, kemudian kita pindahkan ke tabel yang tadi ya teman-teman. Kita pastekan saja di sini, di A20 ini kita pastekan. Nah, ini didapat oke ya. Jadi sum UX nya itu 0,99185, UY nya 0,99239. Ini lebih dari 90 maka oke. Nah, maka ini kita down aja. Oke. Selanjutnya perbandingan geser dasar statis dan dinamis. Untuk pengskalaan gaya ini, apabila periode fundamental acceleration analysis lebih besar dari CUTU pada satu arah tertentu, maka periode struktur T harus diambil sebesar CUTA. Maka kombinasi respon untuk gaya geser dasar hasil analisis ragam VT kurang dari 100% dari gaya V yang dihitung melalui mode statistik ekivalen, maka gaya tersebut harus dikalikan dengan V per V. Maka di mana V adalah gaya geser dasar statik ekivalen yang dihitung sesuai pasal ini dan 7.8. Oke, kita langsung aja ya. Kita display show table. Kemudian pilih ini, kita checklist dulu yang tadi. Kita pilih base reaction, table base reaction. Sebentar, kita pilih table base reaction ya. Kemudian ini kita select yang ini aja, Eki DX, Eki DY, Eki SX, dan Eki SY. Yang gempanya aja kita oke. Kemudian kita oke ya teman-teman untuk mendapatkan tabelnya. Nah, didapat tabel. Kemudian kita ekspor ke Excel. Kita tunggu. Nah, ini sudah bisa diekspor. Kemudian kita lihat, kita kopikan. Kita Ctrl A, kemudian copy. Kita pastekan di tabel analisis gempa. Ini. Kita pastekan di sini. Wah, ternyata not oke ya teman-teman kontrolnya. Ini kita keluarkan dulu.
Oke, ini not oke. Karena not oke, maka ini harus dikalikan dengan ini. Caranya kita unlock dulu ya. Kita ke define, kemudian kita load cache, kita pilih yang xjdx ini, kita modify. Nah, ini kita scale vektornya kita kopikan, kita kalikan dengan yang ada di tabel, sorry. Nah, ini kita kalikan dengan ini, kita copy aja 1,18697, kita pastekan, kemudian enter, modify, kemudian oke. Nah, kemudian yang Y juga kita kalikan dengan yang ada di tabel yang bagian Y. Kita enter, kemudian modify, dan oke. Nah, ini kita oke. Kemudian kita analyze lagi, kita run analyze, kita run now. Udah selesai, kemudian kita mulai lagi seperti tadi, display show table, kemudian struktur output, kemudian kita pilih base reaction. Pilih yang kita checklist, kita pilih yang base reaction ini. Nah, table base reaction ini kita select load cache, ini sudah betul yang gempanya aja, kemudian kita oke. Kemudian kita pindah ke Excel. Nah, ini sudah bisa terekspor, kemudian kita select all, kemudian kita copy. Nah, ini kita pastekan. Nah, ini sudah oke semua ya teman-teman. Oke, maka kalau jika tidak dipenuhi maka perlu dikalikan faktor. Nah, tadi itu kita sudah mengalihkan dengan faktor skala. Kemudian kita lanjut ke simpangan antar lantai atau story drift. Nah, simpangan antar lantai ini ditentukan dalam 786 atau 79, itu tidak boleh melebihi simpangan antar tingkat. Oke, jadi ini kategori resikonya itu sesuai gedung. Untuk perkantoran itu 1 atau 2 ya. Oke, kita ke simpangan antar lantai. Nah, ini langkah pertama itu kita pilih ujung-ujung pada ini ya strukturnya. Kemudian kita display, kemudian kita pilih yang join output, displacement, kemudian tabel.
join displacement. Kemudian ini kita select yang XY dan XY saja. Kemudian kita show table, ini tabelnya sudah. Kemudian kita export ke Excel, Nah, sabar, kita tunggu dulu. Ini sudah ya. Kemudian kita buka Excelnya. Ini kita select all. Kita kopikan ya ke tabel yang ini, tabel beban gempa yang simpangan antar lantai ini. Kita pastekan di sini. Oke, kita lihat apakah sudah oke. Nah, ternyata sudah oke semua. Nah, untuk batasan simpangan antar tingkat ini kita tingkat 1 atau 2 ya. Nah, ini I-nya nih, faktor keutamaan gempanya kita ubah jadi 1 ya, karena kita itu gedung perkantoran. Ini sudah X semua. Dari kontrolnya, kemudian DY, delta Y, dan delta A izin itu sudah oke semua. Ini rumusnya itu seperti ini ya teman-teman. Delta X dari defleksi yang terjadi dikurang defleksi yang terjadi 1 dikali faktor pembesaran defleksi terus per simpangan antar lantai. Jika tidak terpenuhi maka gedung terlalu fleksibel, perlu diperbesar lagi pada penambangnya. Nah, karena ini sudah oke semua maka tidak perlu diperbaharui. Oke, selanjutnya adalah tahap desain. Yang pertama itu klik icon kotak paling kanan toolbar, kemudian view paling atas, diklik, kemudian kita cek tuh ACI itu betul, kemudian desain seismiknya kita kategori E. Kemudian ini kita define, kemudian load pattern, kemudian yang EQSX kita buka untuk mencari SS-nya. Nah, SS-nya ini nanti kita masukkan lagi ke view ini. SS-nya kita masukkan tadi itu 0,5204, kita oke. Nah, kemudian kita lihat lagi apakah sudah betul. Ternyata sudah betul. Oke, kita buka ini, kita kontrol all semuanya, kemudian kita klik ikon kotak pojok tadi, kita pilih yang kedua, farming type, kita ganti yang sway spatial, kemudian kita oke. Kemudian kita klik icon yang tadi, kemudian kita select. Nah, ini yang sebelah kiri ini kita shift, kita pilih semua, kemudian kita add, pindahkan sebelah kiri ke design load combination. Oke. Nah, kemudian kita ini ya, kita analyze teman-teman, apakah ada yang
masih belum memenuhi dari kolom maupun baloknya, kita cek di sini. Ini cukup memakan waktu yang lama, jadi sabar menunggu. Oke, ini sudah semua ya, sudah terlihat. Ini ternyata masih ada yang merah ya teman-teman. Coba kita verify analyze edition system match. Kemudian kita pilih yang verify all member page. Nah, ternyata di sini ada 8 template frames yang masih belum memenuhi syarat ya. Oke, coba kita lihat yang ini, yang di sebelah kanan. Kita start design, karena kita akan mengecek secara yang di sebelah kiri itu secara 3D nya, yang di sebelah kanan nanti kita cek secara tampilan XZ maupun tampilan XY nya. Tampilan XZ itu nanti bisa dibuat mengecek kolom, untuk tampilan XY nya bisa buat mengecek balok-baloknya ya. Jadi kita perlu cek and recheck gitu lah. Ini sudah ya teman-teman. Nah, ini coba kita lihat lantai berikutnya. Ini lantai dasar, ini lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, ini aman ya, dari balok-baloknya tidak ada yang merah. Dari balok tidak ada yang merah, namun yang di display sebelah kiri itu tidak aman dari kolom-kolomnya. Nah,
Ini coba kita cek ulang, kita verify all members, tetap ada 8 concrete yang belum aman. Nah, bisa kita lihat ini di tampilan XZ. Ini kita lihat kolom-kolomnya, kita ke kolom berikutnya. Nah, ini ada nih yang di atas ini masih belum aman ya, tuh di lantai atas. Nah, ini masih belum aman. Oke, masih belum aman. Karena masih belum aman, maka disarankan untuk mengganti dimensi kolom. Nah, namun sebelum mengganti dimensi kolom harus di unlock dulu gitu. Kemudian ini kita ganti dimensi kolom, kita define section properties, frame properties, kolomnya kita modify, gak usah kita tambahkan aja, kita add copy of properties, kita buat baru ya, kolom baru. Ini namanya kita ganti, kita pakai kolom 60 x 60 aja. Tadi kan 5 x 50 x 50, ini kolom 60 x 60, berarti ini 0,6. Oke, ini dari materialnya sudah betul. Kemudian kita oke lagi, kemudian oke. Nah, habis itu kita select kolom-kolomnya, kita masukkan yang tadi kolom 60 x 60, kita input kolom-kolomnya, karena kalau tidak nanti masih pakai yang sebelumnya. Kita select dulu semuanya, semua kolom-kolomnya. Oke, kita lihat apa udah semua. Kita udah semua ya teman-teman. Kemudian kita assign terlebih dahulu. Kemudian frame section, kita pilih yang 60 x 60. Kemudian kita apply, kita oke. Kabar ini laptopnya lumayan lemot. Kita pilih tampilan 3D, tampilan XY, yang sebelah kiri kita pilih inglet ya. Nah, ini kita lihat kolomnya sudah memakai 60 x 60. Oke, sudah ya, ini sudah ke input kolom-kolomnya menggunakan K60 x 60. Kemudian kita analyze lagi ya, kita analyze run now, kita sabar harus menunggu.
apa, kemudian kita apply. Kita oke. Seperti ini ya gaya aksialnya teman-teman. Sabar, masih loading. Kita lihat yang trennya yang momen 33 kombinasi 14 juga kita lihat, kita apply, kemudian seperti ini ya. Sabar masih loading. Oke, nah ini dia momennya seperti ini. Nah ini dia gaya momen di kombinasi 9 tadi ya. Oke, ini masih tampilan ini. Kita coba buka shellnya, kita buka M11, kita buka yang kombinasi 4, coba kita oke. Nah ini dia shellnya, tampilan dari itu. Coba kita lihat tampilan XY, belum terlihat. Coba kita buka lagi, kita ulangi, kita oke. Memang memakan waktu cukup lama karena ini mungkin dari aplikasinya meload banyak fitur ya, dari 6 lantai gedung ini. Nah ini dia tampilan dari platnya ya teman-teman. Nah ini, jadi yang oranye itu merupakan tumpuan, yang di pinggir-pinggir itu merupakan tumpuan, yang hijau kemudian biru itu merupakan daerah lapangan ya teman-teman. Jadi sudah terlihat di sini ya. Oke, nah begini. Merah tumpuan dan yang hijau biru itu merupakan lapangan. Oke, kita coba start desain lagi ya. Apakah ini sudah aman atau belum? Tadi kan sudah diganti dimensinya 60x60 gitu. Kita cek ya teman-teman, apakah ini sudah aman atau belum. Kita tunggu.
masih loading ya teman-teman aplikasinya. Oke, tahap selanjutnya adalah pendimensian dari tulangan, baik tulangan balok ataupun kolom, dari tulangan utama, geser maupun sangkang. Ini kita lihat dulu ya areanya. Ini kita lihat, ini kita display terminal reinforcing. Oke, buat menampilkan nilai-nilai dari balok-balok yang ada di struktur ini. Yang depan satuannya diganti Newton milimeter dan muncul angka ini. Nah, yang di sebelah kiri merupakan tentuan kiri. Ini lemot, mohon maaf, ini lemotnya sudah panas. Nah, yang kiri merupakan tentuan sebelah kiri, yang ini 1078 merupakan tentuan sebelah kiri, kemudian yang kanan merupakan tentuan kanan. Nah, yang tengah merupakan daerah lapangan. Jadi seperti itu. Nah, nilai yang muncul merupakan nilai dari kebutuhan blok tulangan. Yang 1078 merupakan tentuan atas sebelah kiri, kemudian berapa ini? Kemudian 521 merupakan tumpuan bawah sebelah kiri, kemudian 43 merupakan lapangan atas, kemudian 476 merupakan lapangan bawah. Nah, ini kita langsung aja ke Excel-nya. Jadi Excel sudah ada, kita masukkan ke ini nih, bentang L itu sebesar 5000 ya. Nah, bentang bersih balok itu 4400 karena 5000 dikurangi 600. Nah, untuk lebar kolom yang ditempel balok C2 itu 600. Tebal selimutnya itu 40, bukan 0,4 namun 40, 0,4 cm namun 40 mili. Nah, kuat tekan betonnya itu 30, kuat leleh baja 400, kayak aksial kayak balok. Kita bisa lihat di sini. Kita lihat yang kita klik kanan, kemudian ternyata ada di combo 10. Nah, kita buka ya kombinasi 10. Kita lihat kombinasi 10 pada gaya aksial. Kita lihat di displaynya seperti apa, kemudian kita apply. Nah, seperti ini ya teman-teman, namun bentuknya tidak terlihat jelas. Sebentar, kita lihat tampilan XY-nya. Wah, sebentar, ini lemot ya, di scroll sedikit namun yang terkena banyak. Mohon maaf sebelumnya. Kita lihat, kita klik kanan. Sebenarnya tidak kena. Nah, ini kena. Nah, ini aksialnya belum diubah satuannya. Diubah terlebih dahulu satuannya menjadi ya KGF ya teman-teman. Coba dulu satuannya jadi KGFM. kilonewton meter. Kemudian kita lihat ini, kita coba untuk klik kanan. Sepertinya kena plat. Nah, ini sudah dapat aksialnya 2,238 kilonewton.
Kemudian kita masukkan saja ke Excel-nya. (2,238 kilonewton). Kita masukkan ke Excel-nya. (0,38). Coba buka lagi ya, apakah betul 2,38. Ya, 2,38. Kemudian ini ukuran baloknya tadi 350 kali 500, tinggi efektif balok itu 460, tinggi efektif 460. Kemudian ini kita ubah lagi, maaf ini lemot sekali ya teman-teman, jadi Newton millimeter. Kemudian ini kita klik yang sebelah kanan ini, kita select kita yang ini display design info, ini. Kemudian desain outputnya kita ganti, kita dengan range forcing. Nah ini kemudian ini 1079. Perlunya 1079. Kemudian yang bawah kita pakai yang ini 522. Kemudian untuk lapangannya, tulangan atas itu 343 itu atas, 476 itu bawah. Nah ini adalah S perlu. Nah kemudian kita menentukan diameter dan jumlahnya. Diameter kita coba terlebih dahulu 19, kita ratakan semuanya 19. Namun nanti mungkin jumlahnya aja yang berbeda. 4, tumpuannya itu 4, ini yang 4, bawah 2, kemudian lapangan atas 2, lapangan bawah itu 2. Kemudian ini kita cek, wah udah oke semua. Karena udah jadi oke nya ini karena ini beberapa syarat ya. Jadi syarat bersih itu harus lebih dari dB dan 25 mm. Kemudian juga ada syarat AS terpasang itu harus lebih dari atau sama dengan AS minimum. Syarat AS terpasang juga harus lebih dari AS perlu. Kemudian syarat gaya dan geometri juga ini sangat diperhatikan. Syarat gaya aksial sesuai dengan SNI 2847/2013 pasal 21511. Nah ini juga syarat tinggi, ini ada pasal SNI nya. Kemudian syarat lebar 1 juga ada, syarat lebar 2 juga ada. Kemudian dipasang 4D19 dan 2D19. Dipasang untuk tumpuan atas dan bawah itu 4D19 dan 2D19. Untuk lapangan atas dan bawah itu 2D19 dan 4D19. Oke, ini tulangan balok geser ya sekarang ya teman-teman. Nah ini kita buka misalnya desain balok geser ini
ukuran baloknya itu sudah kita tentukan, itu B1 350/500. Nah, data-data yang di atas ini itu udah sama seperti yang data sebelumnya ya. Nah, oke, kita buka SAP-nya lagi, kemudian kita buka yang pojok kanan itu, kemudian kita display ini, kita ganti menjadi ini, share range forcing. Nah, kemudian kita buka Excel-nya lagi. Kita harus menentukan AS perlunya ya. Ini didapat dari sini, baloknya itu 1,344 itu AS perlunya. Untuk itu tumpuan lapangannya 1076. Nah, kemudian kita menentukan diameternya. Nah, diameternya kita pakai 13 aja, tumpuan maupun lapangan. Jumlah kakinya 2 dan ini juga 2 di lapangan. Nah, kemudian cek spasi ini kita dianjurkan untuk memakai S-mark. Untuk tumpuan dan lapangan kita pakai S perlu. Maka S pakai, kita pakai yang S-mark ini 115. Kemudian yang ini lapangan kita pakai yang 230, sorry, ini ya 230. Maka dipasang 2D 13 jarak 10 untuk tumpuan, dan lapangan itu 2D 13 jarak 230. Nah, ini untuk desain balok geser ya teman-teman. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu desain tulangan utama kolom. Desain tulangan utama kolom, kita masukkan dulu kolom kita tadi yang sudah ini data-datanya terlebih dahulu. Itu L nya itu 450, kemudian sisi pendek kolom B 600, sisi pendek konjang B 603, FT nya 30, kuat LS baja tulangan FY 400, gaya aksialnya kita tentuin dulu dari SAP nya. Oke, kita ubah dulu satuannya jadi kilonewton meter. Mana nih? Oh, ini kilonewton meter. Kemudian tampilannya kita ubah dulu biar lebih mudah ke tampilan XZ. Kita buka frame forces, displaynya kita buka yang kombinasi 10, kemudian kita lihat gaya aksial force nya, kemudian kita apply, kita lihat berapa gaya aksialnya. Oke, nah ini satu 397,729 kN. Kita pakai yang bawah aja, yang lebih besar. Oh, sorry, ini kita harusnya di atas ya, di gaya aksial PU kolom, bukan di K1. Ini kita cut aja, kita pastikan ke sini 1857,199. Ini untuk gaya aksial. Kemudian oke, ini ubah satuannya
jadi Newton millimeter. Kemudian ini displaynya kita ganti jadi ini ya, longitudinal reinforcing. Nah, ini dia. Ini kita ganti. Ini yang di sebelah kiri ini tidak bisa berganti ya. Nah, ini kita lihat ya, untuk kayak di kolom-kolom dan balok-baloknya. Kemudian ini kita masukkan AS perlunya 3600. Kemudian diameter yang ingin kita gunakan itu saya pakai 25 saja. Kemudian ini luasannya 490,87, jumlahnya pakai 10. Kemudian AS terpasang 4909. Nah, dengan diameter 25 dengan jumlah 10, maka tulangan utama kolom itu terpenuhi. Oke, selanjutnya kita masuk ke desain penulangan plat ya teman-teman. Jadi ini ada tulangan plat ini dengan tebal 120 dan tebal 100. Ini ada tulangan arah X, arah Y, dan tumpuan lapangan. Ini kita cari ya dari SAP ini. Nah, yang pertama kita lihat SAP terlebih dahulu dari data momen ultimate dari arah X dan Y. Ini satuannya kita ubah ke kilonewton terlebih dahulu. Kemudian ini kita ke tampilan yang sebentar ini kita ke ini dulu ya, ke lantai berapa nih, ke lantai 1 dulu, bukan lantai atap yang platnya 12. Kemudian ini kita sel, kemudian ini kita pilih kombinasi 2 karena kombinasi yang nilainya paling besar. Kemudian kita pilih M11 karena kita ke arah X ya. Nah, oke, selanjutnya kita apply, kemudian kita oke. Ini ya, ini kalau yang oranye ini merupakan tumpuan, kalau yang biru ungu ini merupakan daerah lapangan. Nah, ini kita coba lihat. Nah, ini kita lihat nilainya berapa. Ternyata di sini 6,4. Kita masukkan di sini ya. Kemudian daerah lapangannya kita lihat di sini, kita klik kanan. Ini ada 3,31. Kemudian kita lihat yang arah Y, kita sel, kemudian kombinasi 2, ini M22, kita oke. Tunggu sebentar. Nah,
yang di arah Y tumpuannya di bawah sini ya. Ini yang merah ini merupakan tumpuan dan yang di tengah ini merupakan lapangan. Kita lihat yang di sini berapa nilainya. Ini terbesar nih 6,81 ya, 6,81. Kemudian lapangannya ini ada 3,65. Oke, ini sudah yang tabel plat dengan dimensi 120 ketebalannya. Kemudian yang 100. Oke, ini kita ubah terlebih dahulu ke atas ya, ke ketinggian 23. Nah, ini kita ganti lagi selnya ini ke M11. Tunggu. Oke, ini kita buka berapa, kita klik kanan, kemudian ini tertinggi 6,65, kita masukkan 6,65. Kemudian lapangan kita lihat di sini 3,27. Nah, kemudian tulangan arah Y kita buka lagi. Nah, kita ganti ininya sel, kemudian kita pilih M22, kita oke. Tetap kombinasi 2 ya, karena ini yang paling besar kombinasinya. Nah, kita lihat dulu lapangannya berapa. Terbesar tuh 6,5 ya, 6,55. Untuk daerah lapangannya berapa ya? 3,65, sekitar 3,65. Oke. Nah, ini sudah di tebal plat 120 maupun 100. Oke. Nah, untuk selanjutnya menentukan diameter tulangan. Nah, ini dicoba 10. Ini coba semuanya 10 ya. Kemudian jaraknya kita coba 120. Mungkin kita coba 150 ya. Coba 150. Nah, untuk mutu betonnya 30, mutu bajanya 400 ya. Nah, untuk cek kapasitasnya ini sudah oke dengan diameter 10 dengan jarak 150, ini sudah oke. Maka dapat disimpulkan untuk plat tebal 120 dan 100 di lantai atap maupun lantai 2-5 sudah aman dengan dipasang tulangan polos. Tulangan polos ini sebesar diameter 10 dengan jarak 150 mm untuk di semua lantai. Dan ini merupakan hasil dari analisis perhitungan penulangan baik dari balok, kolom, plat atap maupun plat lantai.